Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi semuanya. Kakak mau perkenalan diri dulu ya. Nama kakak Kak Daniel. Nah, teman kakak yang main gitar namanya Kak Joy. Pagi ini sebelum kita mau belajar, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau berdoa dulu, kita mau sembah Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau fokus dulu ya sebentar. Merem matanya, kita mau nyanyi lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya
layankanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, buat kami bisa mengasihimu. Ku mau cinta Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak kesayanganmu. Pakailah hidup kami, pakailah hidup kami. Ini kami Tuhan, buat kami bisa mencintaimu lebih daripada apapun. Kami bersyukur Tuhan untuk cintamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang baik. Terima kasih buat guru-guru yang baik. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang baik. Buat kami terus mengejar Tuhan, buat kami bisa mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Kiara pakayasi, kiara ramayasi, kiara pakayasi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat pagi yang cerah. Kami bersyukur buat orang tua yang baik. Kami juga bersyukur buat guru-guru yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kami. Berkati sekolah kami, berkati hari ini, biar kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Kami punya masa depan yang cerah. Masa depan kami berhasil karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semua. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau kasih tahu adik-adik siapa yang pagi ini adik-adik sudah bersyukur sama Tuhan. Nah, oke, gak apa-apa kalau ada yang lupa bersyukur sama Tuhan, gak apa-apa. Kita mau mengawali pagi ini dengan bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena adik-adik, kalau adik-adik lihat sekarang, adik-adik bisa lihat kakak ya, sekarang kakak ada di sini. Nah, itu karena cintanya siapa? Itu karena cintanya Tuhan. Pasti cintanya Tuhan. Kalau adik-adik sekarang, adik-adik bisa punya papa mama yang sangat baik, merawat adik-adik dari PG sampai sekarang SD, itu karena cintanya orang tua adik-adik. Kalau adik-adik bisa bersekolah, bisa belajar, itu karena cintanya Miss Dancer di sekolah. Dan masih banyak lagi cinta yang adik-adik dapat. Gak cuma dari papa mama, gak cuma dari Tuhan, tapi dari teman-teman adik-adik juga. Adik-adik pasti dapat cinta. Nah, kenapa sih kita harus belajar bersyukur? Kita sama-sama mau buka satu ayat di Alkitab. Kita buka di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat 34 berkata,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini sangat singkat, tapi menurut kakak, ayat ini sangat dalam. Ini ayatnya deep banget. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tuhan itu baik loh adik-adik. Terus bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin kita nggak setia sama Tuhan. Mungkin adik-adik aja suka lupa, kakak juga suka lupa buat bersyukur. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Kalau kita lupa bersyukur, Tuhan gak akan pernah lupa untuk memberkati setiap kita. Bukan berarti, Kak, aku nih lupa bersyukur, terus Tuhan ambil setiap yang adik-adik punya, misal mainan kesayangan adik-adik, itu gak mungkin adik-adik. Gak mungkin. Kita ini setiap hari dipelihara sama Tuhan. Adik-adik bisa bangun pagi, bisa bangun terus badannya tuh direnggangin jadi enak ya kan. Terus bisa bernafas, bisa lihat matahari, paginya sangat cerah, bisa lihat papa mama. Itu semua karena cintanya Tuhan. Itu semua karena anugerahnya Tuhan yang sangat baik buat kita. Jadi itu adalah sebuah alasan kenapa kita harus bersyukur. Kalau boleh kakak bilang, hidup adik-adik sekarang ini itu perlu banget buat mengucap syukur. Kenapa sih? Karena adik-adik bisa deh bandingin sendiri sama teman-teman seumuran kalian yang di pinggir jalan sana. Yang kalau kakak lihat malam-malam, mereka itu masih ngamen. Minta-minta uang bu, minta uang bu. Sedangkan kalian malam-malam ngapain sih biasanya? Main game mungkin, atau nonton YouTube, atau udah tidur, istirahat. Tapi beda sama teman-teman kalian yang di jalan-jalan. Mereka itu mengamen. Jadi kita harus belajar bersyukur. Walaupun adik-adik masih kecil, masih SD, masih belum ngerti lah kenapa sih kita harus bersyukur. Tapi ini adalah sebuah perintah, ini adalah sebuah mandat. Kalau Tuhan itu sangat baik, ya adik-adik kita harus bersyukur. Karena banyak banget yang udah Tuhan kasih buat kita, sampai kadang kita lupa siapa kita. Sampai kita lupa gimana sih caranya bersyukur sama Tuhan. Di luar sana adik-adik, mungkin di rumah sakit ada anak kecil yang seumuran adik-adik, yang mereka itu bernafas harus pakai oksigen. Atau mungkin di luar sana ada dari adik-adik teman kalian yang mungkin keluarganya, kerabatnya, atau orang tuanya ada yang kena COVID. Tapi kalau sampai saat ini adik-adik bisa nonton video devotion pagi ini, adik-adik bisa dengar suara kakak, adik-adik bisa lihat kakak ada di sini, adik-adik bisa punya badan yang sehat. Nah, itu dia anugerah dan cinta dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur banget. Karena kita nafas aja nih gratis adik-adik. Mungkin di luar sana orang yang sakit butuh oksigen, nafasnya pakai oksigen. Harga oksigen itu mahal ya adik-adik, itu gak murah. Satu tabungnya kakak kurang tahu harganya berapa, tapi itu mahal menurut kakak. Sedangkan kita di sini kita bisa buang-buang nafas, kita bisa tarik nafas, buang tanpa bayar sepeser pun. Itu karena anugerah dan cintanya Tuhan. Jadi mulai sekarang adik-adik harus bisa belajar untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal itu memang susah. Kakak berani bilang, bersyukur dalam segala hal itu memang susah. Tapi ini waktunya kita sama-sama bersyukur pagi hari ini. Mungkin sepele, kalian cuman bisa lihat video devotion ini, itu kalian bisa bersyukur loh. Karena kalau nggak ada kuota, nggak ada orang tua kalian yang beliin kuota, atau rumah kalian nggak ada wifi, kalian nggak bisa nonton video devotion ini. Jadi kalian perlu bersyukur dalam hal sekecil apapun. Belajar untuk mengucap syukur. Ya adik-adik, gitu aja yang kakak bisa sampaikan hari ini. Kakak harap
kedepannya adik-adik harus bisa belajar untuk mengucap syukur. Oke, yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati semua cinta, semua kasih dan anugerah daripadamu Tuhan. Tuhan kiranya ajari setiap kami Tuhan, anak-anak kecil ini, adik-adik, boleh mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai segala aktivitas pagi hari ini sampai nanti malam. Kiranya Engkau yang sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.